ada kabar yang sangat mengejutkan ini ya. Ini dari kota Mekah. Ada seorang ustadz sanjungan kaum Wahabi. Mungkin dia tahu ya antara kami dengan Ustadz Zainal Abidin. Ketika itu kan kami membongkar kebohongan yang telah dilakukan oleh Zainal Abidin Al-Wahabi itu ya atas nama Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang masalah hukum imsak. Sekaligus kami membongkar kebohongan Zainal Abidin tentang masalah hukum mengusap wajah setelah selesai doa menurut Imam An-Nawawi. Kami bongkar itu ya. Dan kemudian mungkin Ustadz sanjungan kaum Wahabi yang satunya ini tidak terima. Dia sedang melakukan ibadah umroh. Semoga umroh beliau ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi pada waktu beliau menjalani ibadah umroh, beliau masih sempat untuk bikin konten untuk YouTube ya. Yang jelas sepengetahuan kami, setahu saya, Nabi gak pernah ngonten ya. Ketika ibadah umroh ya sudah fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa yang baik-baik. Tetapi kita tonton bagaimana sikap daripada Ustadz ini ya, Ustadz sanjungan Wahabi ini ketika dia melakukan ibadah umroh. Mungkin setelah beribadah, dia itu masih sempat ya, sempat masih untuk nonton YouTube mungkin barangkali, sehingga hatinya kepanasan, mungkin apalah, Allah alam ya, entah apa ini maksudnya. Kemudian dia itu katanya ada di depan Ka'bah, dan dia berdoa kepada Allah yang doanya begini teman-teman ya. Apabila Afandi Uye ini, Afandi dan Uye ini, mereka di atas kebatilan, mereka di atas kesesatan, maka kami minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, moga Allah memberikan mereka, moga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan mereka petunjuk. Kalau tidak, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera membinasakan mereka. Anda berdoa di depan Ka'bah, di Masjidil Haram, di tempat yang penuh dengan kemuliaan. Afandi dengan Uye, Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan kalian dengan secepatnya, dengan sekonyong-konyolnya. Nama Ustadz itu adalah Malik Al-Athari. Dia sangat marah, dia sangat murka mungkin teman-teman ya. Ya Allah. Beliau ini adalah Malik Al-Athari Al-Wahabi. Beliau ini orang alim, orang yang sangat santun, berakhlakul karimah. Beliau ini luar biasa, panutan umat sedunia mungkin, Allahu a'lam lah ya. Dia pada waktu melakukan ibadah umroh di kota Mekah, di Tanah Suci, beliau itu sempat masih ya, di depan Ka'bah katanya, dia itu berdoa kepada Allah. Kalau Sani Uye dan Afandi katanya ya, Afandi itu berada di atas kebatilan, semoga Allah memberikan hidayah. Tapi jika tidak, semoga Allah segera membinasakannya, sekonyol-konyolnya katanya ya. Ya Allah, ini Ustadz ya, luar biasa ya. Ibadah umroh masih sempat ngonten, luar biasa. Jadi beliau ini melakukan ibadah umroh tidak lepas untuk ngonten, bikin konten. Ini dari kota Mekah loh, ini dari kota Mekah. Jadi beliau ini doa di depan Ka'bah, ya Allah, apabila Sani Uye ini, Afandi ini, atau semua YouTuber aswaja lah berada dalam kebatilan ya, ya Allah berikan hidayah. Jika tidak, binasakan mereka. Binasakan Sani Uye. Binasakan Afandi. Sekonyol-konyolnya katanya. Astaghfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begini ya Bapak Malik Al-Athari. Meskipun Anda semarah apapun sudah ya. Yang namanya Islam itu, ayolah kalau kita memang berselisih pendapat, ayo kita diskusi. Kalau Anda memang mau membela siapa itu Zainal Abidin, ayolah. Suruh itu Zainal Abidin untuk memberanikan diri berdiskusi. Bukankah sudah sangat jelas? Zainal Abidin kan katanya mau ngopi dengan kami. Katanya sih di videonya itu sudah tersebar. Katanya dia mau ngopi Zainal Abidin dengan kami. Setelah kami tanggapi, ayo kalau kita memang mau ngopi, monggo silakan tentukan tempatnya, tentukan hari dan waktunya. Sampai sekarang sudah nggak ada kabar. Katanya mau ngopi, tapi kok menghilang. Ini apa maksudnya Zainal Abidin, ini apa? Maunya kami kan begini teman-teman, ketika kita ini sudah ngopi bareng, ngolah pikiran bareng, diskusi tentang masalah isi kitab Fathul Bari yang dikarang oleh Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, apakah benar beliau Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu membid'ahkan yang namanya imsak atau tidak? Nah, kami akan tahu nanti ya di mana kesalahpahamannya, di mana letak kekurangan pemahamannya. Lah kan bisa diketahui kalau sudah ada diskusi.
Lah katanya kan mau ngopi dengan kami. Dan kami sanggupi itu. Ayo sudah, tentukan waktunya, tentukan harinya, tempatnya. Ayo, monggo Pak Zainal Abidin. Saya sudah berkali-kali itu ya di video kami. Sampai sekarang Zainal Abidin sudah nggak ada kabar, menghilang. Ini apa maunya sih? Bahkan kami sudah tag nama dia, channel dia, Zainal Abidin itu ya, official itu. Sampai sekarang sudah nggak ada kabar. Tapi anehnya di channel-channel Wahabi itu ya gimana ya, apalagi komentatornya seolah-olah kami yang tidak menyanggupi untuk diskusi. Padahal sudah berkali-kali kami katakan kalau memang Zain Abidin itu mau untuk ngopi, mau diskusi dengan kami, sudah langsung tentukan tempatnya, langsung tentukan hari dan waktunya. Dan perlu diingat yang ngajak ngopi itu adalah Zain Abidin. Ngerti ya? Makanya kami heran ketika ada orang yang masih memberi persyaratan, izin ke ini, seumpama ya. Loh, kan bukan kami yang ngajak untuk ngopi. Zainal Abidin sendiri di videonya sangat jelas. Katanya mau ngopi dengan kami. Setelah kami tahu video daripada Zainal Abidin yang katanya mau ngopi dengan kami, sudah saya katakan oke, mari langsung tentukan waktu, tempat, dan harinya. Tapi ya sayang sudah seperti itu sudah. Zainal Abidin gak ada kabar ya. Lah ini kok gimana ya Malik Al-Athari ini? Kalau memang marah tidak terima, mungkin Anda yang mau mengganti Zainal Abidin, ayo. Oh iya Bapak Malik, video Anda dulu itu ya, yang mau membela siapa itu Badrus Salam LC ataupun Farhan Abu Furaihan, itu kan jelas Anda itu membela mereka itu ya. Katanya Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab mengkritik ulama yang melafatkan niat. Nah ini kata Anda dibela itu pernyataan daripada Farhan Abu Furaihan ataupun pernyataan yang datang daripada Badrus Salam itu dibela oleh Anda. Maka saya katakan hanya pendusta yang akan membela pendusta. Ketika Badrus Salam LC ataupun Farhan Abu Furaihan dan itu Firanda lagi ya, Firanda Andirja. Mereka ini semuanya teman-teman Malik Al-Athari ini lagi yang membela. Mereka mengatakan Imam An-Nawawi mengkritik ulama yang menganjurkan melafatkan niat dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Padahal bagi orang yang faham bacaan kitab tanpa harokat, ngaji di pesantren Jam'iyah Nahdlatul Ulama, bukan sekedar ikut kajian Ustadz Wahab yang cuma berapa jam itu, akan tahu kebenarannya. Justru Imam An-Nawawi yang mengatakan kita ini dianjurkan melafatkan niat. Kalau memang mau mengutip pendapat Imam An-Nawawi. Jika Wahabi itu tidak mau melafatkan niat, silahkan. Kami pun tidak akan pernah menyalahkan. Monggo, gak perlu kalian melafatkan niat. Apalagi memang melafatkan niat gak wajib kok. Melafatkan niat itu gak wajib. Silahkan. Tapi tolong. Jangan mentang-mentang kalian itu tidak mau melafatkan niat, kemudian kalian seenaknya berdusta atas nama Imam An-Nawawi. Ayolah Bapak Malik Al-Athari, jangan cuma andalkan emosi, mari kita berargumentasi. Jangan cuma mengandalkan sentimen, mari kita adu argumen. Ustadz yang paling sunnah itu tidak mungkin melegalkan kebohongan. Gak mungkin lah, karena kebohongan, kedustaan itu adalah hal yang sangat dilarang dalam Islam, dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jelas bohong haram. Masa belum tahu Malik ya? Ketika Anda sudah tahu berbohong itu dilarang dalam Islam, kenapa Anda masih mau membela pembohong? Ayo, kalau Anda tidak terima, silakan. Ayo ngajak kami diskusi. Zainal Abidin sudah hilang kabar, katanya dia mau ngopi dengan kami. Ingat ya, dia yang ingin ngopi dengan kami. Maka silakan Zainal Abidin tentukan harinya, ya, tentukan hari waktunya. Ayo silakan. Tapi kan hilang kabar. Kemudian di channel YouTube siapa itu Wahabi, itu memframing itu sudah seolah-olah kami yang takut lah apalah. Lah, ya sudah jelas di dalam video kami. Ayo kalau memang mau ngopi, langsung tentukan hari, langsung tentukan tempat dan waktunya. Tapi lagi-lagi tadi kan Zainal Abidin tidak ada kabar. Anda bahkan Bapak Malik ya, Anda sudah lama juga saya ajak diskusi tentang masalah hukum melafatkan niat menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Anda juga nggak ada kabar. Setelah muncul di kota Mekah, di depan Ka'bah katanya pada waktu melakukan ibadah umroh masih sempat ngonten dan berdoa. Isi doanya ya tadi.
meminta binasa orang. Subhanallah, inilah Ustadz Sunnah katanya ya. Begini sudah gambaran mereka itu Wahabi itu ya teman-teman ya. Jadi ketika ada orang yang berbeda pendapat dengan dia itu merasa apa ya, istilahnya itu yang berseberangan, yang tidak sependapat dengan mereka itu dianggap berada dalam kebatilan. Inilah efek daripada orang yang merasa paling suci, merasa paling dirinya sesuai dengan sunnah Nabi, sehingga orang lain dianggap berada di atas kebatilan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Malik Al-Athari. Lanjutkan doanya, lanjutkan ibadah umrohnya ya. Silakan lanjutkan, nanti kalau sudah pulang atau punya keberanian diskusi dengan kami, langsung sudah bikin video, tentukan harinya, tentukan waktunya dan tempatnya Bapak Malik. Bukan cuma keluar-keluar di medsos meskipun masih melakukan ibadah umroh. Karena setahu saya, Nabi itu ketika melakukan ibadah umroh tidak pernah ngonten, tidak pernah nge-YouTube ya. Apalagi hanya untuk marah-marah kepada seseorang. Nabi itu sifatnya penyabar, Nabi itu paling sabar teman-teman. Ayolah, katanya mau ikut sunnah, katanya mau niru kanjeng Nabi. Nabi itu enggak seperti itu, apalagi kepada sesama muslim. Sampai semoga Sani Uye, semoga Afandi binasa sekonyong-konyongnya katanya ya. Ya Allah.